Saya ingin mendirikan dari sebuah pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Karena
Kehidupan jalan-jalan yang butuh, Engkau akan bukakan jalan setiap kami Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sia-siakan hidup kami. Oh Tuhan, kami berharga di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Rabi hamba melayakan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu pagi hari ini. Segala kuasa roh iblis yang akan mengganggu kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kuasa dan otoritas-Mu Tuhan mengawali menyertai pemberitaan firman-Mu sampai dengan selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Shalom semuanya, siap memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Ada 5 poin yang kita akan sharing bersama-sama. Pagi hari ini berkenan dengan tema firman Tuhan, yaitu diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saya kasih tema firman Tuhan ya dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara lihat, perhatikan konteks ini. Jangan kita perhatikan yang di depan, diberkati. Tapi ada satu poin, ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kalau kita diberkati, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harap pada Tuhan. Ya, jangan pernah kita diberkati kalau kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita diberkati atau kita sedang susah dan lain sebagainya, sedangkan hidup kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah berharap pada Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, kehidupan, beban berat, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi cobaan, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, seringkali kita tidak mengharapkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga pertolongan itu tidak hadir. Sehingga seringkali orang-orang Kristen yang lemah itu seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Doa. Padahal doanya hanya doa seperti minta berkat. Tapi tidak memperhatikan yang namanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Jadi saya kasih perhatikan betul-betul. Jadi ada satu poin yang harus, ada satu hal yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang di bagian yang di depan kita. Kalau kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kita harus menaruh harapan hanya pada tidak pada yang lain, tidak pada dunia ini, tidak pada orang-orang pintar dan lain sebagainya, hanya pada Tuhan. Oleh sebab itu ada satu syarat-syarat orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan. Ada 5 poin di sini. Yang pertama yaitu sifat pantang menyerah. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, itu tidak punya sifat pantang menyerah. Artinya di dalam menghadapi situasi kesukaran, kesulitan, nggak pernah pantang menyerah. Dalam situasi keadaan musim dan lain sebagainya, ya tidak pernah menyerah. Jadi kasih sifat pantang menyerah itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi keadaan apapun yang kita alami. Ada beberapa satu kesaksian di dalam kehidupan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses ya. Itu salah satunya tidak pernah menyerah. Ya, saudara tahu KFC, ya, Kentucky, Fred, iya, ayam, semua tahu. Rata-rata semua orang suka ayam, apalagi anak-anak. Cucu saya kalau kemana-mana saya pergi pesannya apa? Ayam.
Padahal saya sendiri yang beli cucu saya nggak doyan ayam negeri disebutnya ya. Tapi saya doyannya ayam kampung, ayam kampung asli ya. Lebih lezat, lebih gurih. Karena ayam negeri itu saya pikir itu ya bukan nggak sehat, disuntik, ya. Gedenya itu disuntik, masih makan dan sebagainya. Ya, jadi lebih sehat ayam kampung. Jadi siapa yang nggak kenal KFC? KFC itu ya dia mulai berhasil umur berapa? Dari muda? Enggak. Waktu dia sudah pensiun umur 50 lebih lah kalau dia pensiun dari tentara, dia seorang tentara veteran. Ya, dia aku di pensiun gak ada kerjaan, harus kita kerjaan. Dia menciptakan ayam goreng, ya jajakan, nggak ada yang menerima. Ya, nih saya nggak mau. Akhirnya apa? Dia buka sendiri. Dan luar biasa kita lihat di sini KFC di mana seluruh dunia ada. Karena apa? Karena dia berjuang terus sehingga dia berhasil. Sergas. Yang menciptakan lampu siapa Sergas? Siapa Pak Ida? Thomas A. Hah? Thomas apa? Menciptakan lampu apa dia sekaligus dia eksperimen sekali jadi? Ya, saya pernah baca hampir ribuan kali. Coba bayangkan eksperimen ribuan kali. Itu berapa dia yang buat? Dia untuk menciptakan sebuah lampu. Nggak pantang menyerah Sergas. Tapi akhirnya dia berhasil menjadi berkat bagi seluruh dunia sampai sekarang. Yang namanya lampu menerangi isi dunia ini. Ya, selain matahari tentunya. Ya. Berkat Thomas. Ya, saya kasih. Jadi saya kasih saat kita mengalami sesuatu keterpurukan, kesulitan dan sebagainya, jangan pernah. Saudara tahu tengah-tengah masa pandemi COVID-19 banyak orang yang terkena imbasnya. Tapi ada orang yang pantang menyerah, kreatif, yang membuat limbah-limbah yang tidak terpakai dibuat kerajinan tangan. Akhirnya berhasil, bahkan disampai ekspor ke luar negeri. Tadinya waktu dia bekerja, ya, dia bekerja hasilnya berapa sih sebulan kerja? 4 juta, 5 juta. Tapi begitu dia di PHK, dia tidak putus asa, ya, dia tidak pesimis, tapi optimis, mencari ide-ide yang baru, sehingga dia berhasil. Banyak lagi contoh-contoh sertasi orang yang terkena masalah dan sebagainya, dia bekerja terpuruk tapi bangkit dan menjadi seorang pemenang. Nah ini yang pertama, orang yang diberkati itu punya pengharapan, ya. Pengharapan, kekuatan. Ya mungkin orang-orang yang saya katakan tadi, orang-orang yang belum mungkin tidak mengandalkan Tuhan. Tapi yang saya mau katakan di sini, yaitu jangan pernah menyerah. Kita lihat orang-orang contoh, orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Ya, mereka bisa bangkit. Saudara tahu mesin cetak fotokopi Xerox. Ya. Itu penciptanya siapa? Namanya Carson. Itu tahun berapa? Tahun 40. Ya. Waktu dia menciptakan itu, dia tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Ya, untuk dia nggak punya modal, perusahaan-perusahaan. Sampai 20 perusahaan, sampai perusahaan yang besar, dia tolak semua. Akhirnya selama 7 tahun berlalu, dia nggak putus asa. Akhirnya ada satu perusahaan kecil yang mau menerima dia. Ya. Namanya perusahaan Xerox. Saudara mungkin tahu, ya, fotokopi Xerox itu kan terkenal. Karena awal mulanya ini fotokopi semua. Jadi situasi ini yang harus kita perhatikan, bahwa di tengah-tengah situasi keadaan apapun, yang pertama, kita tidak pernah menyerah. Kita tetap maju, sehingga di dalam kita mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan nanti diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Ya, ada banyak contoh-contoh. Terima kasih. Elvis Presley, seorang penyanyi terkenal. Sebelum terkenal dia waktu latihan dengan seorang guru musik. Kamu ada bakat lah. Udah nggak usah jadi penyanyi. Ya, kamu kerjain bidang yang lain saja. Tapi luar biasa Elvis. Ya, dia berlatih. Akhirnya dia mencapai kesuksesan seluruh dunia. Elvis. Siapa yang nggak kenal Elvis? Luar biasa. Lagu-lagu lama. Saya suka lagu-lagu lama. Lagu Elvis, lagu-lagu lama, lagu Indonesia juga saya paling senang. Lagu-lagu lama, lagu-lagu sekarang tuh mudah dilupakan, cuma sekejap gitu ya. Jadi topnya cuma sekejap. Coba lagu-lagu lama seperti Ebi, Bus Plus, ya. Sepanjang masa, enak-enak ya. Terima kasih. Ya, ini terima kasih. Jadi banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya,
sehingga dia mencapai prestasi, tetapi pada awal mulanya dia mengalami satu perjuangan, orang ini pantang menyerah dalam kehidupan. Jadi punya sikap semangat dalam hidup. Itu yang pertama saya kasih. Coba kita baca. Ya, sekarang aku tahu dalam Mazmur 27. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga. Yang kudus dengan kemenangan yang dihilang-hilang oleh tangan kanan. Jadi Mazmur 27, Tuhan akan memberikan kemenangan pada orang-orang yang diurapi. Jadi kemenangan itu akan menjadi bagian kehidupan kita kalau kita mempunyai sifat-sifat pantang, menyerah, semangat, dan punya pengharapan. Terima kasih. Jadi kalau saat ini kita mengalami kegagalan, ya, tidak meraih cita-cita yang kita inginkan, jangan biarkan kita terpuruk terus menerus dalam kegagalan kita, tapi biarlah kita bangkit dengan semangat tentunya yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, dewasa dalam menjalani kehidupan. Nah ini saudara, orang seringkali kurang dewasa ya, menjalani kehidupan, menghadapi situasi yang sulit, akhirnya dia nggak semangat lagi. Ini orang yang kurang dewasa saudara. Jadi yang kedua, kita harus betul-betul belajar jadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Kasih. Jadi orang yang dewasa itu dalam kehidupan, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita pasti akan mengalami sesuatu yang namanya clash, bentrokan, ketidakcocokan, ada yang cocok, ada yang menyenangkan, dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya warna-warni kehidupan kita akan mendewasakan kita, ya sobat. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita, ya kegagalan dan sebagainya, kita harus berpikir, introspeksi, bukan kita terpuruk lalu terus menyalahkan kesalahan kita sendiri, tapi kita terus introspeksi menjadi orang dewasa. Oh, kenapa saya salah ini? Kenapa saya gagal dalam berbisnis ini? Kenapa saya lakukan hal-hal yang salah? Lalu kita berpikir untuk lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi. Jadi orang yang dewasa itu orang yang mengintrospeksi keadaan situasi kegagalan dalam kehidupannya untuk memperbaiki. Kalau ada teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang menasihati kita, menegur kita, ya kesalahan-kesalahan kita harus betul-betul menyadari siapa sih kita manusia, tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menganggap diri kita sempurna, sebetulnya kita orang yang bodoh. Ya, tidak ada yang sempurna. Kita satu sama lain orang itu saling mengisi. Si A punya kelebihan, kita punya kekurangan. Kita punya kelebihan, dia punya kekurangan. Saling mengisi. Jadi orang yang dewasa mau semua tampung. Ada satu pepatah, jangan melihat orang ya kejelekan, kekurangan, tapi lihatlah nilai orang itu kelebihan. Ya, kelebihannya, nilai plus kita ambil. Itu akan mendewasakan kita supaya kita menjadi orang-orang yang semakin hari dibentuk, disempurnakan melalui kedewasaan. Itu artinya orang yang dewasa dalam Tuhan. Bisa kasih. Jadi belajar mengintrospeksi diri saat orang lain memberikan masukan dalam kehidupan kita atau teguran, karena itu yang akan menunjukkan kita. Itu akan menunjukkan kedewasaan kita. Jadi mengintrospeksi orang yang menegur. Ada orang seringkali kalau dinasihati dia ngomongin istilah Jawa yang dewek, seolah-olah dia yang paling benar. Ah udahlah, jangan gua yang paling benar. Ada orang begitu ya, tidak introspeksi. Itu orangnya sombong, nggak rendah hati. Orang yang rendah hati selalu masuk. Oh ya. Kalau sedang berselisih, dinasihati, ya seringkali yang satu ini nggak mau terima. Ya. Orang yang mau terima itu orang yang nggak dewasa. Orang dewasa sedang berselisih, diomongin. Oh iya. Karena firman Tuhan hendaklah kamu berdamai dengan semua orang. Jadi orang-orang Kristen yang saat ini kalau masih belum bisa berdamai itu belum dewasa, masih kedagingan sebelas. Emonya masih tinggi, emosionalnya masih tinggi. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu punya pikiran, punya kehidupan, punya sifat-sifat yang dewasa di dalam kehidupan. Terima kasih. Ya. Jadi kedewasaan itu semua membawa pesan. Jadi tidak perlu menyalahkan siapapun dalam kehidupan ini kalau kita menghadapi sesuatu. Di sini ada satu kata-kata yang baik. Orang-orang baik memberikan kebahagiaan. Orang-orang baik yang pasti memberikan kebahagiaan. Orang-orang buruk memberikan pengalaman. Orang-orang buruk, ya orang buruk itu orang yang tidak disenangi oleh kita.
akan memberikan pengalaman buat kita. Oh, jadi melakukan hal-hal yang buruk tidak baik. Pengalaman buat kita, jangan tiru, jangan lakukan. Ya, saya kasih. Orang-orang terbaik memberikan kenangan. Ada orang-orang yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, sahabat kita akan memberikan kenangan buat kita. Ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Orang-orang terburuk memberikan pelajaran. Nah, ini satu pelajaran terbaik buat kita. Orang-orang yang terburuk memberikan pelajaran. Pelajaran berapa? Untuk kita tidak menjadi orang yang terburuk seperti ini, orang yang buruk seperti ini. Jadi kedewasaan itu pembentukan karakter. Karakter kedewasaan itu dibentuk. Gak ada orang itu langsung wah jadi hebat, wah jadi sempurna, gak ada. Dan gak ada yang sempurna. Tapi yang hebat ada, yang pintar ada. Ya. Tapi yang pintar hebat itu dibentuk dalam kedewasaan. Ya, nggak ada seorang pemimpin itu. Ya. Presiden itu ada pembantu-pembantu. Nggak bisa presiden sendiri, wah hebat, nggak ada. Presiden kalau melakukan sesuatu itu diundang semua. Ini aku punya rencana ini. Ya. Ya, tapi rencananya dari dia. Tapi ada masukan. Ya, dia terima. Ya. Ada orang, karena presiden istilahnya otoriter, maunya sendiri. Wah, siapa itu presiden? Presiden Korea Utara, tahu presidennya? Itu otoriter, kasih. Jadi semua gue. Dia lagi pidato, ada yang ngantuk tidur, yuk dapat mati. Otoriter luar biasa, kejam sekali. Ya. Sudah ada sendiri. Malah pamannya kalau saya. Banyak orang-orang yang dibunuh karena kesalahan kecil. Otoriter. Seolah dia yang paling hebat, yang paling benar. Itu tidak baik dalam kehidupan kita. Orang yang dewasa senantiasa kadang-kadang dalam kehidupan kita melalui keadaan situasi. Saya punya karyawan banyak, ya, di toko kurang lebih ada 17 karyawan. Karyawan saya itu macam-macam. Ada yang suka datang telat, malas. Tapi nggak pernah saya masukin dalam hati. Coba kalau saya orang yang muslim, wow, pecah, nggak ada yang pecah karyawan. Tapi sampai tahunan, puluhan tahun karyawan saya, karena saya ada toleransi, ada istilahnya maklum, ya, udahlah. Yang penting nggak terlalu lebih amat, nggak merugikan lah. Tapi tetap ditegur. Jadi yang salah itu tetap ditegur. Kasih peringatan. Kamu telat baik, bilang sih macet di jalan, nyindir dikit gitu. Nyindir. Nah, urusan keluarga kok sering. Nah, gitu sih. Ini saudara kasih. Jadi kedewasaan itu harus betul-betul ya kita bentuk dalam kehidupan kita. Semakin hari kita berubah, semakin mengerti apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita lakukan dan tidak lakukan. Nah, sehingga kita berubah dewasa. Ada satu pepatah istilah berkata, jangan bermimpi menciptakan kebahagiaan. Jika tidak mampu memupuk kesabaran melalui kekecewaan. Nah, ini sama. Memupuk kesabaran melalui kekecewaan. Setiap orang pasti mengalami kekecewaan. Tuh, siapa yang pernah kecewa? Kecewa. Tapi kita harus memupuk kesabaran. Di dalam kekecewaan, firman Tuhan kita harus bersabar. Bahkan orang yang mengecewakan kita harus ampuni, kasih. Itu namanya kedewasaan. Sehingga di dalam kita memupuk kesabaran, itu kita akan menciptakan kebahagiaan. Orang yang tenang, orang yang bahagia, kasih. Itu nggak menyimpan segala sesuatu, kejelekan, ya, kesalahan orang lain, dan sebagainya. Enggak, tenang itu. Saya mau katakan kasih, orang yang menyimpan kepahitan, kebencian, permusuhan, hidupnya nggak tenang. Sering saya berkata di tempat ini, tempat bersama, nggak tenang. Tapi orang yang lepas semua, hidupnya tenang, dan kebahagiaan akan menjadi bagian dari kita. Kasih, ya. Coba kita baca Hosea 14:9. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuh. Jadi saya kasih jalan-jalan Tuhan itu, siapa yang dapat memahami jalan Tuhan?
rahasia. Jalannya Tuhan itu rahasia. Jadi kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, yang penting ucapkan syukur. Karena jalan Tuhan. Nggak ngerti jalan Tuhan, tapi yang kita tahu, kita ngerti bahwa jalan Tuhan itu baik. Amin. Baik. Baik waktu kita sehat, cukup diberkati. Yes. Baik waktu kita mengalami susah, sakit. Ya juga. Tapi bukan baik artinya baik buat kita, tapi artinya Tuhan mengizinkan. Tapi ada maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Artinya itu kita dapat memahami pikiran Tuhan, memahami rencana Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk kebaikan kita. Ya, misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan menegur kita, Tuhan menjibir kita, Tuhan melakukan sesuatu pada kita. Kita harus introspeksi seperti tadi. Introspeksi diri kita. Oh iya, Tuhan punya teguran buat saya. Ya, Tuhan baik. Jadi saudara kasih, kita harus memahami bahwa rencana Tuhan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Rencana Tuhan segala sesuatunya ujung-ujungnya membawa apa? Membawa kebahagiaan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, kita dengar sebuah pujian. Tapi dahulu yang ketiga nanti kita bahas dulu yang ketiga. Yang ketiga, tempat perlindungan yang aman. Ya, terima kasih. Orang-orang yang diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, ya, ada satu kekuatan, bahwa ada satu kepercayaan iman bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang aman, satu-satunya. Kita harus percaya. Kita adalah situasi pandemi COVID-19, ya, banyak orang ketakutan. Betul. Saudara berdoa pada Tuhan, minta perlindungan. Oh, diam semua, berdoa. Amin. Berdoa setiap hari, setiap waktu, setiap hari. Tuhan lindungi kalau mau keluar, Tuhan berkati lindungi. Dijauhkan dari serangan-serangan virus corona yang berjalan saat. Ya. Jadi saudara kasih, jadi pengharapan kepada Tuhan. Kita berharap. Kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan begini. Ya. Termasuk perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, termasuk kita mengandalkan Tuhan untuk melindungi diri kita sendiri. Siapa kita, saudara kasih? Ya. Tiba-tiba orang dalam perjalanan, ya, di jalan tol, mobil bagus, mobil baru, tiba-tiba celaka, suami istri meninggal. Siapa yang sangka? Banyak kan? Ya. Jadi mau setiap hari berhutang. Tapi anak-anak Tuhan yang mau diberkati, yang mau bebas dari kecelakaan dalam perlindungan Tuhan. Jadi kalau mau kemana-mana melangkah, apalagi naik mobil keluar kota, berdoa minta perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya pernah mengalami, ya pernah kesaksian di sini, mengalami kecelakaan. Naik mobil, pas di tangkuban perahu paling atas, mobil saya nyelonongnya ke kanan. Ya. Sebelum tangkuban perahu kan kiri kanan jurang. Betul. Saya bayangkan kalau nyelonongnya ke jurang, tamat saya. Tapi nyelonongnya di sebelah kanan keserokan. Mobilnya miring, as depannya patah, bisa dan itu akor. Waktu pas mau kecelakaan, waktu saya ngantuk, saya hanya menyebut dan menjerit, memanggil nama Yesus. Saya sadar, celaka. Tapi masih puji Tuhan, saya kasih. Artinya walaupun dilindungi, walaupun kita celaka sedikit, puji Tuhan, adalah Tuhan, amin, saya kasih. Ya, ada istilah begini, untung ya, nggak apa-apa. Kalau kita celaka, untung. Jadi orang Indonesia itu kalau nggak apa-apa selalu ada untungnya. Untungnya nggak apa-apa, untung kakinya nggak patah, untung tangannya nggak patah. Pasti untung, saudara. Nah ini sebetulnya kepatahannya itu firman Tuhan, saudara. Artinya untung itu mengucap syukur. Untung belum apa-apa.
mobil patah asnya masih bisa diganti, tapi sehat di dalam mobil masih selamat. Coba orang-orang yang masuk ke jurang, ya ada turis satu kelas masuk ke jurang, kita nggak berikan, ada meninggal dan sebagainya. Nah, itu bukan betul lagi kalau udah meninggal, tidak ada lagi. Jadi saya kasih ini, ya saya kasih tempat perlindungan yang aman dalam setiap hidup kita hanyalah Tuhan. Jadi saya kasih. Jadi jika kita senantiasa menaruh harapan kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka kita akan terhindar dari kebinasaan. Jadi saya kasih kalau kita tetap mencari harap dan percaya kepada Tuhan. Jadi saat badai hidup kita menggoncang kehidupan kita, ada satu, Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena Dia yang akan berperang bagi kita. Jadi saya kasih saat badai menerpa, apapun yang terjadi Tuhan tidak pergi dengan kita. Ya saya kasih. Banjir kemarin bulan Februari, ada pemanukan ya. Ya luar biasa. Saya terendam banyak. Doa, tapi kerendam. Nyalahin Tuhan? Enggak. Jadi kalau sudah berdoa, tapi kita tetap kena musibah, jangan nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa saya udah berdoa, kok banjir masuk? Saya kasih. Itu namanya orang yang kurang dewasa. Orang dewasa yang karena Tuhan itu ngerti, oh ini terjadi, masih bersyukur. Kerendam berapa? Ya, cuma sekian ratus juta. Masih ada. Nggak habis semua. Tuhan ganti dengan berbagai. Itu. Jadi kita tidak pernah kita terpengaruh dengan harta yang hilang. Membuat kita sejahtera, membuat kita tenang. Amin. Saya kasih. Jadi saya kasih tidak terpengaruh dengan situasi keadaan apapun. Ya, saya kasih. Jadi saat badai hidup menggoncang kehidupan kita, hanya bersandar kepada Tuhan. Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi ada perlindungan dari musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita sekeliling kita? Banyak, terutama iblis-iblis yang mengintai setiap orang kita. Ya, saya kasih. Yang keempat, saya kasih. Kita dengar ujian kembali. Hanya dekat kelas saja. Hanya dekat. Jadi situasi apapun saya kasih kita berserah, berharap bersandar kepada Tuhan.
hanya dekat dengan Tuhan. Ada satu ketenangan, ada satu sukacita. Ya, saya kasih yang keempat, membuat menunggu ketakutan. Nah, ini saya kasih. Orang seringkali mengalami ketakutan. Ya, ada banyak orang ya, dibelenggu karena kejahatan sendiri. Orang-orang di penjara itu karena berbuat salah, ya, dibelenggu, ya, karena mereka melakukan kejahatan. Tetapi ada orang-orang yang dibelenggu karena merasa takut. Jadi rasa ketakutan itu satu belenggu dalam kehidupan kita. Kita harus membuang belenggu-belenggu. Ada orang hidupnya khawatir, jelas. Situasi keadaan apapun, lah gimana ya? Nanti kalau ke depan musim hujan, nanti daganganku sepi dan lain sebagainya, takut. Lalu gimana ya? Kalau corona nanti nyerang lagi, ya. Kita kan lihat di negara-negara lain, kelihatannya udah aman, diserang lagi, seperti Singapura. Makanya pemerintah Indonesia wanti-wanti berawas-awas, ya. Jangan kita, ya, istilahnya senang-senang dulu. Sekarang kita bersyukur, doa kita selama ini untuk Indonesia dijawab Tuhan, sehingga corona terus dulu, yang sembuh terus bertambah, yang terpapar yang sembuh, yang meninggal terus berkurang. Doa kita kan selalu, Tuhan 2021 tahun kebebasan untuk Indonesia, bebas dari corona. Doa itu, doa terus. Tapi di tengah-tengah situasi menurunnya keadaan, jangan menjadi lama. Ya, jangan membuat kita bebas melakukan hal-hal. Ya. Pemerintah melarang tidak ada libur bersama, libur nasional. Biasanya kan Natal tahun baru liburnya panjang, ya, kurang lebih seminggu 10 hari. Libur panjang, wah, di mana-mana ramai, di mana-mana macet. Sekarang tidak boleh. Bagus di pemerintah supaya betul-betul tuntas corona ini lepas dari Indonesia. Jadi saya kasih, ketakutan itu jadi satu perbuatan iblis. Iblis sekali menyebarkan rasa takut. Takut ini, takut ini. Bahkan ada orang banyak uang, takut pakai uangnya buat apa nih? Ya. Mau investasi ini takut begini, investasi ini takut. Banyak uang, orang masih takut. Apalagi yang nggak punya uang, ya. Dia nggak punya uang wajar, takut nggak bisa makan. Tapi yang banyak uang ini aneh kan? Ya, bukan investasi, kadang-kadang takut di mana uangnya ditaruh. Ya, di Patimban banyak orang-orang kaya mendadak, uangnya miliaran, takut taruh di bank takut hilang. Uangnya dibawa ke rumah, buset, miliaran saya kasih, ya, sampai di kardusin gitu. Bingung, uangnya banyak, takut pakai apa ya? Pikirin uangnya terus. Akhirnya saya dengar banyak orang uangnya banyak dapat ganti rugi, ganti tanah. Banyak yang mati soalnya karena stres, nggak kuat terima uang banyak. Aneh. Ya. Ini nyata saya kasih di Patimban. Ya, saya dengar langganan saya kan banyak dari sana. Itu cerita dari mulut yang satu ke mulut yang lain. Kenyataan. Ya, banyak yang stres, takut. Kenapa? Takut karena kebanyakan uang. Uang kaget. Jadi kaget beneran jantungan. Ya saya kasih. Ada yang kawin, banyak uang kawin, ceritanya banyak uang kawin. Kenapa itu istrinya ninggalin lagi? Medit saya kasih uang yang banyak kawin. Sampai ada 3 kali, 4 kali ganti istri katanya. Waduh, ini orang mati kayaknya uangnya mau dibawa. Kebangetan saya kasih. Jadi saya kasih belenggu ketakutan itu sering kali menghadapi kehidupan kita. Terutama kita tidak menghadapi situasi keadaan yang tidak mengenakan, ya, membebani kehidupan kita. Cobaan yang kita alami seringkali membawa ketakutan dalam kehidupan kita. Jadi saya kasih ketika seorang menghadapi sesuatu, ya, rasa tidak aman, ya, mengancam ketenangannya, maka mereka akan merasa takut dan terjebak dalam ketakutan. Jadi saya kasih apapun yang terjadi kita alami, ya, memang masalah apapun yang terjadi pas kita alami, tapi jangan membuat belenggu ketakutan dalam kehidupan kita. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi saya kasih karena Dia memelihara kehidupan kita dengan sempurna.
Firman Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan roh apa? Roh ketakutan. Amin. Tidak memberikan. Jadi kalau orang anak-anak Tuhan yang masih ketakutan, itu roh Tuhan itu belum ada. Amin. Ya saya kasih di rumahnya ini ada genderuwo. Sekali-kali saya dengar cerita dari cucu saya, suka melihat, sekarang, wah, percaya setan ada? Percaya saya. Orang bilang anak kecil suka bisa melihat setan. Benar juga, cucu saya suka. Yang kecil nih, saya takut enggak. Saya bilang gitu, jangan nulis. Bukan satu cucu aja, beberapa cucu saya cerita gitu. Situ cerita aneh. Saya kayaknya senangnya cuma anak kecil. Sama saya nggak pernah nampakin diri. Kalau sama saya nampakin diri, saya ada ngobrol. Ya saya kasih. Jadi roh takutan itu jangan membelenggu kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Jadi ketika kita takut, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Orang yang penuh dengan ketakutan tidak akan bertumbuh dengan baik. Ketika kita memelihara ketakutan, maka ketakutan itu akan menjadi penyakit yang membuat kehidupan kita semakin buruk dan tidak berkembang. Memelihara rasa takut akan membuat damai sejahtera. Orang mempunyai rasa takut, penyakit, tidak percaya diri, dan membuat damai sejahtera. Ya, betul. Orang yang punya ketakutan itu nggak ada damai. Ya, takut. Lepas rasa takut dalam kehidupan kita. Jadi saya kasih jangan pernah memandang ketakutan, akan tetapi pandanglah Tuhan yang akan selalu memberi kekuatan kepada kita, jalan keluar dan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberkati setiap kita yang berharap pada Tuhan. Ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk. Jangan takut kepada mereka, siapapun, termasuk iblis. Kenapa? Siapa yang berperang? Tuhan Allah berperang melawan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Yang terakhir, bersikap positif ketika datang masalah. Ya, terima kasih. Tanpa masalah dalam kehidupan kita hanya akan menjadi orang yang perhatikan. Tanpa masalah dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang manja, akan memiliki orang yang memiliki akar iman yang rapuh. Jadi sebetulnya masalah itu baik. Tanpa masalah kita akan menjadi orang yang manja, mempunyai iman yang rapuh. Tapi dengan masalah, proses hidup kita bukan menjadi orang yang manja, tapi menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang tidak rapuh dalam iman, sehingga iman kita menjadi iman yang karena masalah itu proses. Waktu kita menghadapi masalah, cobaan, beban hidup kita harus sadar Tuhan mengizinkan supaya kita betul-betul mau berharap bersama pada Tuhan, percaya. Artinya mempraktekkan iman kita, ya, menghidupkan iman kita, menghidupkan kepercayaan kita bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup mendengar seruan doa. Tuhan sanggup membebaskan saya. Amin, saya kasih. Jadi masalah itu saya kasih. Jadi bersikap positiflah. Kalau ada masalah datang, kok positif sih? Aku gak mau masalah. Siapa yang mau masalah? Tapi tetap masalah datang. Ya. Siapa yang gak pernah dapat masalah? Cewek? Pernah dapat masalah cewek? Oh, enggak, aduh. Ayo cewek. Wah, ini hebat, pantas dia sehat, tenang. Masalah banyak. Gini lagi. Pantas hidupnya tenang ya. Tenang cewek itu. Walaupun hidup sendiri dengan saudara-saudaranya, tidak berkeluarga. Dia penilainya begitu, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tak ada masalah, happy. Bagaimana dengan Anda yang berkeluarga? Waduh, enak saya jadi ya. Haleluya, puji Tuhan, saya kasih. Jadi tanpa ada masalah kita akan jarang berdoa. Orang yang ada masalah tentunya jarang berdoa. Waktu ada masalah berdoa nggak Bapak Ibu?
berdoa. Berdoa terus ya kasih. Tanpa ada kesukaran kita enggan berpikir kreatif dari sebelum. Jadi tanpa kesukaran orang nggak kreatif. Tapi begitu kesukaran datang, seperti apa yang saya katakan tadi, pandemi COVID, banyak orang yang PHK, tapi mereka jadi kreatif. Dan kreatif mereka itu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, membawa kehidupan mereka lebih baik. Ya, jadi kreatif. Tanpa tantangan kita tidak akan berani membuat sebuah terobosan. Tantangan itu membuat orang terus berkarya membuat satu terobosan. Jadi saya kasih bersyukurlah dengan masalah-masalah yang dihadapi. Karena supaya itu melatih kita untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih hebat dari sebelumnya. Jadi bersyukurlah untuk masalah kita, sehingga melatih kita untuk bertumbuh, mendewasakan kita. Ya, saya kasih. Jadi setiap orang pasti mengalami masalah. Yang membedakan adalah bagaimana respon kita, cara menyikapinya. Setiap orang pasti masalah. Saya ralat nih, pasti kamu dapat masalah, tapi kamu dapat merespon menghadapi masalah itu dengan baik. Amin, cewek. Jadi jangan nggak ada masalah, nanti kamu jadi nari baik. Orang yang nggak ada masalah itu orang sudah menikah. Amin. Kita lihat sedikit ya. Sorry cewek. Haleluya. Jadi membiarkan masalah itu mengendalikan sehingga mempengaruhi kehidupan dengan memberikan keresahan, kemarahan, kekhawatiran atau apapun yang negatif dalam hidup kita. Jadi jangan membiarkan masalah itu membebani hidup susah, membebani kehidupan kita. Lepaskan, hadapi dengan Tuhan. Terima kasih. Kita terluka agar kita dewasa. Di satu pepatah lain, kita bisa gagal agar kita bisa belajar. Ya, semua orang pasti mengalami kegagalan, seperti tadi kesaksian orang-orang yang gagal, tapi tidak pernah menyerah, pantang menyerah, tapi berhasil bisa belajar. Karena pelajaran terbaik sering dinyatakan melalui penderitaan dan rasa sakit. Terima kasih. Jika melihat indahnya pelangi, mari kita lihat. Mari kita harus kuat bertahan dengan derasnya hujan dan badai. Saya kasih tahu pelangi. Pelangi itu indah, tapi sebelum pelangi itu keluar, ada apa? Ada badai, ada hujan. Jadi yang indah, yang baik dalam kehidupan kita harus menghadapi badai. Badai itu harus, sehingga kita akan melihat satu pelangi yang indah. Pujian anak-anak seringkali dinyanyikan pelangi-pelangi, alangkah indah. Ya, terima kasih. Jadi orang yang pantang menyerah itu dalam masalah. Jadi kita harus tahu, setiap ada awal pasti ada akhir. Jadi masalah apapun pasti ada akhirnya saat kita kuat, saat kita sanggup untuk mengatasi itu. Pasti ada akhirnya dan kita yakini semua itu. Jadi setiap masalah pasti ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Jangan pernah kita bilang, susah, nggak bisa. Kita jadi orang yang lemah, pesimis dan gagal. Tapi setiap masalah pasti ada solusi. Jadi katakan jangan pernah menyerah, percaya diri, karena bahagia telah menanti. Dan menyerah. Jadi saya kasih orang-orang diberkati Tuhan 5 poin yang harus kita pelajari. Pagi hari ini, 1, punya sifat pantang menyerah. 2, dewasa dalam menjalani kehidupan. Dia adalah tempat perlindungan yang membuang belenggu-belenggu ketakutan, bersikap positif ketika masalah datang. Firman Tuhan yang terakhir yaitu Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ini seperti tanah liat dari tangan Tuhan. Tuhan akan membentuk kita. Bagaimana membentuk supaya indah, buat sesuatu yang baik. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengandalkan, orang-orang yang berharap, puji Tuhan. Amin. Saya udah. Kita ganti lagunya, dan lagu ini ganti lagu. Atau ada
bersama. Naikkan pujian, Engkau ada bersamaku di siapa semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Biarlah Tuhan berkat yang Kau sediakan di bagian hidup kami. Namun ada bagian yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Kami harus mengandalkan Engkau. Kami hanya berharap hanya kepada Engkau. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi, baik suka maupun duka, baik penderitaan maupun kesenangan, baik sehat maupun sakit, baik kekurangan maupun kelimpahan, biarlah jangan kami tetap untuk senantiasa mengandalkan Engkau, untuk senantiasa mencari wajah, mengharapkan pertolongan Engkau, bahwa kami terus dalam rencana yang indah. Berikan kami Tuhan sifat-sifat kehidupan pribadi yang pantang menyerah. Berikan kami punya sifat-sifat yang dewasa dalam menjalani kehidupan. Berikan kami sifat-sifat Tuhan yang percaya dan yakin bahwa Engkau adalah pelindung kami, bahwa Engkau Tuhan senantiasa menjaga kami. Engkau tidak membuat kami celaka, tetapi perlindungan kokoh dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan supaya kami tidak mudah jadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan di tengah-tengah situasi keadaan zaman yang terjadi hari-hari ini. Oh Tuhan, dunia boleh melihat susah-susah,
sulit dan sukar, tetapi kami mau melihat ada berkat-berkat-Mu. Berkat-berkat-Mu nanti hidup kami. Itulah yang menjadi keyakinan iman kami. Orang lain susah, suka dan sebagainya, tetapi iman kami berkat Engkau dan sumber berkat kami. Bisa kami berharap kepada Engkau, bisa kami mengandalkan Engkau. Maka belenggu-belenggu ketakutan itu Engkau lepaskan, Engkau bebaskan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bersikap positif di tengah-tengah masalah kesukaran yang kami hadapi. Karena itulah menjadi kekuatan iman kami. Saat kami positif dan percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan sanggup menolong kami, bahwa tangan Tuhan sanggup Tuhan mengubahkan yang lemah jadi kuat, yang susah jadi Tuhan dihiburkan. Tangan Tuhan akan mengubah yang sakit jadi sembuh, yang kekurangan jadi kelimpahan. Kami percaya Tuhan, terus Engkau ubahkan hidup kami jadi anak-anak-Mu yang beriman teguh kokoh dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, maka janji Tuhan diberkatilah orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati Bapak PDP Akai Hermanto yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati pelayanannya lebih lagi Tuhan, berkati keluarganya supaya tetap ada di hadapan-Mu senantiasa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah kita heran dan bisa. Singernya Ibu Cintin dan Ibu Lucy, firman Tuhan Bapak Pendeta Immanuel HJS, pemusik Bapak Kimbo, Bapak Rian, Bapak Daniel dan Bapak Kristiano, pewarta Ibu Linda Suherin, kolektan Bapak Handono dan Bapak Leslie Ayen, Asyir Ibu Kasih dan Ibu Han Mary, Elsa
Setiap hari Rabu jam 5:30 ada ibadah WBI. Para wanita boleh hadir bersama-sama mengikuti ibadah WBI ini. Nanti pujiannya Ibu Linda Yusuf, firman Tuhan PDM Paulina, dan pemusik Bapak Info. Setelah ibadah sekolah minggu ini jam 8:30 ada ibadah anak sekolah minggu. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil dibawa untuk boleh beribadah sekolah minggu. Tidak ada yang berulang tahun ya. Siapa? Kokunci. Tanggal 20. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pagi ini. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu dari rema bagi kami semua yang mendengar, dapat mampukan kami juga ya Roh Kudus untuk melakukannya, sehingga janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami dan Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah oleh minum Yesus. Mereka semua tersembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam perkumpulan Tuhan tolong jalan, dan Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak dari Saudara Yohanes dan Lili Lestari yang saat ini sedang mendampingi di Surabaya menjelang kelahiran anaknya yang kedua. Biarlah anak dari Filia lahir dengan selamat, demikian juga ibunya dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh cobaan-Mu dalam tangan kuasa dan kasih. Berkati hidup rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, dan juga untuk anak-anak yang masih sekolah. Tuhan berkati studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Ampuni bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia. Pulihkan keadaan negara Indonesia ya Tuhan. Demikian juga negara-negara dan bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi Tuhan. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini bukan masalah satu dua negara, tapi sudah menjadi masalah bersama-sama, masalah kemanusiaan untuk seluruh umat manusia. Tolong Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menghentikan penularan dari COVID-19 dan berbagai varian barunya. Terima kasih Tuhan, kami imani, kami syukuri, kami akan mengalami pertolongan Tuhan dan juga pemulihan kembali karena Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Kota Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan pujilah Kau Tuhan selama-lamanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajah-Nya dan memberikan perlindungan. Tuhan pun menghadapkan wajah-Nya pada saudara-saudara semua dan memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera Bapa, kasih karunia dan anugerah Dia Putra yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus-Nya, mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha,